Assalamualaikum. Kita mulai. Barakallahu fiik. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dialah yang pantas mendapatkan hati kita. Dialah yang layak mendapatkan pengabdian dan peribadatan kita, karena dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Tiada sekutu baginya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertauhid kepadanya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdillah adalah hamba utusan Allah, yang semoga Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita bersama nabinya kelak di surga. Amma ba'd, ahibati fillah, pada hari Senin tanggal 14 kita, 14 Jumadil Akhirah 1438 Hijriah, kita duduk bersama setelah 1427 tahun dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Namun seorang muslim dituntut untuk belajar tentang keislaman. Karena kita mengetahui orang pada sibuk mencari dunia. Manusia dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam hari, tak henti-hentinya dia mencari sesuatu yang kelak bakal dia tinggalkan. Adapun sesuatu yang seharusnya menjadi pegangan hidupnya, pendamping dia kelak tatkala dia meninggalkan dunia ini, ternyata sebagian orang meremehkan hal itu. Kita duduk bersama untuk mengkaji tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu tertentu untuk mengkaji sejarah, dan tidak pula di tempat tertentu kita mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muka bumi ini kita melihat orang pada menulis biografi. Saya bertemu dengan beberapa pejabat, beberapa orang yang mungkin pernah memberikan sesuatu kepada negeri ini. Semua sibuk mencatat sejarahnya. Bahkan dirinya sendiri menceritakan perjalanan hidup dia sampai dia sukses. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW. Hari ini kita akan mulai kajian tentang fiqhus sirah, fikih sirah nabawiyah. Kitab yang akan dipakai adalah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala, yang judul aslinya adalah Fiqhus Sirah, Fiqh Sirah. Syekh menyebutkan di muqaddimah kitab ini tentang pentingnya kita belajar sirah. Untuk apa kita belajar sirah? Untuk apa kita membaca sirah nabawiyah?
Ternyata sirah ini salah satu ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang dunia dan akhirat. Kalau sebagian orang mengatakan kita nih belajar harus seimbang, jangan berat sebelah. Jangan sampai kita terlalu berat kepada dunia sehingga kita terjungkir di dalam api neraka. Dan jangan kita berat sebelah kepada agama, akhirnya kita tidak memikirkan dunia kita. Padahal seharusnya seorang muslim itu sadar dia hidup di dunia menuju kepada akhirat. Maka sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah sebuah perjalanan yang seharusnya dibaca, dikaji, dan diamalkan dalam kehidupan ini. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak kita nih sekarang dicekokin dengan tokoh-tokoh, dengan film-film yang menjadikan dia mengidolakan selain Rasulullah SAW. Anak-anak mengidolakan bintang film. Mereka mengidolakan apa lagi? Ya, hero-hero yang ada di Hollywood sana. Sebagian hidup dengan film India, sebagian film hidup dengan macam-macam. Yang intinya kalau kita lihat, film-film itu adalah sirah, menceritakan tentang seseorang. Kan mesti ada di situ pemain inti. Ini fulan yang akan diceritakan. Ketika Batman, maka akan bercerita tentang Batman. Ketika Superman, akan bercerita tentang sosok Superman. Padahal semua itu adalah tokoh-tokoh bohong dan dusta, yang tidak memberikan apa-apa kepada dunia kecuali hayalan belaka. Kita akan belajar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi menjelaskan tentang dirinya alaihi salatu wassalam, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah yang termulia dari anak Adam. Dan aku mengucapkan itu bukan karena kesombongan, tidak. Supaya orang tahu bahwasanya inilah manusia yang pantas dicontoh. Baik, kita akan baca nih di halaman 7. Silakan dibaca tentang pentingnya sirah Nabi bagi umat Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca. Ya, halaman 7. Halaman 7, pentingnya sirah Nabi bagi umat Islam. Dibaca. Pentingnya sirah Nabi bagi umat Islam. Cucu baginda Rasulullah SAW, Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kami diajarkan sejarah peperangan Rasulullah SAW sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Imam Al-Zuhri rahimahullah berkata, ilmu peperangan Rasulullah memuat ilmu dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Iya. Cukup. Baik, jamaah. ini anak coba nggak pakai headset ya. Soalnya harapan anak ketika dibaca, teman-teman yang mungkin mengikuti live dari Facebook atau dari Sapa Muslim, mereka bisa dengar juga yang dibaca itu. Dan harapan anak nanti setiap kajian dibikin apa namanya? Astagfirullah. Dibikin PDF bukunya. Nah, difoto yang mau dikaji supaya teman-teman nanti juga bisa mengkaji yang tidak hadir di kajian ini. Baik, Ana nggak akan pakai headset. Kalau suaranya kurang jelas, mungkin nanti bisa ditegur. Baik, sebelum dilanjutkan, suaranya jelas nggak ibu-ibu?
Jelas. Baik, berarti Anda nggak usah pakai headset. Hadir. Pentingnya belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan cucu baginda Rasulullah SAW. Padahal ini kurang tepat sebenarnya. Kenapa dikatakan kurang tepat? Di dalam bahasa Arabnya inilah kenapa kalau kita belajar dari buku terjemahan, kita itu akan mengikuti penafsiran penerjemahnya. Contohnya di sini. Di dalam bahasa Arabnya, Anda akan bacakan amma ba'd. Di sini nggak ada amma ba'd. Nggak ada amma ba'd. Setelah pujian, ini kan innal hamdalillah. Setelah innal hamdalillah, kemudian ada amma ba'd. Tidak disebutkan amma ba'd. Mungkin menurut dia tidak penting. Padahal penting amma ba'd itu untuk membedakan antara muqaddimah dan masuk kepada permasalahan. Yang kedua, di sini dikasih judul baru. Sebenarnya tidak ada judul dalam buku yang bahasa Arab. Yang ada amma ba'd. Kemudian menjelaskan. Penjelasan ini yang isinya beberapa tentang pentingnya sirah nabawiyah. Kemudian penerjemah mengatakan cucu baginda Rasulullah SAW. Padahal di dalam bahasa Arabnya disebutkan fayaqulu ibnu sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata bukan cucu, tapi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Apa bahasa Indonesianya anak cucu? Cicit. Jadi ini Ali bin Husain bin Ali. Jadi Ali ini anaknya Husain. Husain ini yang cucunya Rasulullah SAW. Ali bin Husain ini yang dikenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Dia salah satu atau satu-satunya, insya Allah kalau anda tidak salah, satu-satunya cucu Nabi atau cicit Rasulullah SAW yang selamat pada waktu perang Karbala. Artinya garis keturunan Husain itu bersambung dari Ali bin Husain. Karena pada waktu itu keluarga Husain tewas semuanya. Yang hidup, yang tersisa adalah Ali bin Husain. Ketika itu dia sakit. Ini termasuk dari karamah dan inayah Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya Husain. Sehingga masih bersambung anak keturunan Husain. Dari Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Dia dibawa ke Madinah kemudian setelah perang itu dia masih kecil. Dia belajar di kota Madinah, menjadi seorang yang ahli ibadah, menjadi orang yang alim. Dia belajar kepada ulama-ulama berada di kota Madinah. Dia berkata nih, bagaimana masa pembelajaran dia dulu? Apa kata Ali bin Husain? Dia mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah minal Quran. Kita dulu tuh diajarin peperangan-peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perang yang pertama, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang sama Bani Quraidah, lalu perang lagi penaklukan kota Mekah, nanti perang Khaybar, macam-macam perang. Itu diajarin seperti diajarin surat dalam Al-Quranul Karim. Kenapa jemaah? Karena di sini sejarah itu pada sejatinya mengajarkan kepada kita sesuatu yang besar sekali. Memotivasi umat. Mengenal perjuangan orang-orang sebelumnya. Sehingga kita tidak meremehkan perjalanan yang akan kita lanjutkan. Kita ini sekarang merasakan Islam, Masya Allah. Udah nyaman. Bahkan kita sering mengeluh. Kita dicaci maki, kita dicela, subhanallah. Kalau kau baca sejarah, bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan itu, dan dalam menyampaikan dakwah ini, kau akan tahu bahwasanya yang kau hadapi tidak seberapa. Belum apa-apa dibandingkan dengan perjuangan mereka. Makanya para anak sahabat, cucu sahabat itu diajarin seperti diajarin Al-Quranul Karim.
Dan kalau kita melihat anak-anak sekarang nonton film, itu sama seperti itu kira-kira mereka. Ditanamkan di diri mereka tentang sosok orang-orang yang seharusnya menjadi tauladan. Ditanamkan pada jiwa mereka tentang manusia-manusia super yang seharusnya dia melakukan itu. Dia harus melakukan kebaikan, membantu orang lain umpamanya. Itu ditanamkan. Sekarang lewat film, na'udzubillah min dzalik. Kalau benar yang ditanamkan mungkin akan baik itu anak. Tapi yang ada di sini, para sahabat diajarin, bapaknya ngajarin anaknya, atau ustadz ngajarin anaknya seperti ngajarin Al-Quranul Karim. Berarti ini sesuatu yang penting, yang harus ada seperti bara yang membakar di dalam jiwa. Kalau dia harus berjuang, aku akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika perang Badar, nih, nanti kita akan belajar perang Badar. Cuma anak ingin memberikan contoh pentingnya sejarah, pentingnya cerita tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Ketika sudah dalam barisan pasukan itu, Abdurrahman bin Auf berada di antara dua anak muda. Dalam hati Abdurrahman mengatakan, aku berharap di kanan kiriku ini orang-orang yang lebih gagah daripada dua anak muda ini. Tapi ya sudah. Ternyata sebelum peperangan terjadi dicolek Abdurrahman bin Auf. Dipanggil, ya am, wahai pamanku, di mana Abu Jahal? Yang mana tuh yang namanya Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wa ma sya'nuka bi Abi Jahal? Apa keperluanmu sama Abu Jahal? Kata anak muda ini, aku dengar dia suka menyakiti Rasulullah SAW. Aku dengar dia suka mencaci Nabi Muhammad SAW. Kalau aku berjumpa dengan dia, la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Kalau aku melihat dia, maka badanku tidak akan berpisah dengan badan dia sampai tewas terlebih dahulu yang lebih cepat matinya. Berarti dia dapat cerita tentang siapa saja yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tumbuh tuh di dalam hatinya api yang berkobar. Dia ingin membela kekasihnya. Yang di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf sama mencolek dia. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang anak muda tadi. Kok bisa tumbuh keinginan untuk membela Nabi SAW? Bagaimana bara itu berkobar kalau bukan karena ada cerita yang ditanamkan, yang mengingatkan bahwasanya begitu pentingnya sejarah ini. Al-Imam Zuhri disebutkan di sini, dia mengatakan bahwasanya ilmu peperangan Rasulullah SAW itu memuat ilmu dunia dan akhirat. Kenapa kok bisa dunia dan akhirat? Karena kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita lihatlah ya, anak-anak kita kadang-kala nonton film kartun. Kartun itu nggak ada sholat, nggak ada apa. Yang dia lihat ya udah perjalanan orang-orang ateis kadang-kala yang dipertontonkan, orang-orang Hindu atau Buddha yang dilihat oleh anak-anak kita. Diajarin ilmu akhirat, la akhirat wala dunia. Sedangkan kalau kita belajar nih, ibu-ibu mulai catat tuh, apa dunia yang akan kita dapatkan dengan belajar sirah? Strategi berdagangnya Rasulullah SAW, mengembala kambingnya Nabi SAW, disusuinya Nabi SAW oleh Halimah Sa'diyah. Kenapa beliau nggak disusui oleh ibunya? Kenapa bukan di dalam kota? Kenapa dibawa di kampung? Sekarang orang pada ribut bahwasanya seorang itu kalau bisa disusui dengan ibunya, ASI. Dari dulu udah ada tuh dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya ASI. Tapi kita meremehkan. Kita tidak membaca. Dalam urusan parenting, mendidik anak,
Nabi tuh ngajarin bagaimana mendidik keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan rumah tangga beliau juga udah ngajarin. Cuma kitanya yang gak mau belajar. Akhirat jelas. Karena perjalanan hidup Nabi itu selama 23 tahun itu finalnya, bukan finalnya, finishnya itu di pintu surga. Itu finishnya. Kita lihat negeri kita udah merdeka 71 tahun. Tapi kok nggak makmur-makmur ya? Kok terus kekacauan, kriminalitas bertambah? Yang namanya narkoba juga tambah tahun bukan tambah berhenti, padahal sudah dibentuk BNPT, bukan BNPT, BNN. Tambah. Hah? Iya, BNPT apa BNN? Masya Allah. Sepakat semuanya. Nah, Ustadznya mah orang kampung, jadi nggak tahu sama BNN tuh. Baik, jadi ternyata tambah ada apa sebenarnya? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun selesai semua permasalahan? Beliau hidup bersama orang Yahudi, iya, orang musyrikin ada. Kenapa bisa berjalan? Dan kenapa kehidupan itu dibalut dengan rahmat? Sedangkan kehidupan kita dibalut dengan kebencian. Ajib. 71 tahun kita merdeka. Maka itu kita perlu pelajar nih. Kenapa tuh 23 tahun selesai? Dan dilanjutkan dengan kejayaan yang lebih lagi. Artinya dalam 23 tahun Islam alhamdulillah sudah mulai itu benih. Setelah 23 tahun tambah jaya lagi terus. Sampai akhirnya Islam itu turun. Negeri-negeri Islam kacau. Maka perlu kembali kepada sejarah. Bagaimana? Apa yang beliau tanamkan? Yang menanam, yang menabur pasir akan menuai badai. Yang menanam duri tidak mungkin akan tumbuh buah-buahan. Maka di sini sepertinya bertahun-tahun kita ini, bukan cuma Indonesia, banyak negeri yang lainnya, jauh dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Baik, Ibnul Jauzi dibaca perkataannya. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, saya melihat kesibukan dengan belajar ilmu fikih dan mengejar riwayat hadis telah hampir cukup untuk kebaikan jiwa. Tinggal menyempurnakannya dengan sentuhan-sentuhan hati dan mempelajari sejarah perjalanan salafus saleh. Judulnya adalah Sirah As-Salaf dan subahasan utamanya adalah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Iya. Ini ucapan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya kesibukan dengan belajar ilmu fikih dan meriwayatkan hadis. Orang kalau sudah belajar fikih, apalagi fikih madhab atau fikih perbandingan, maka dia akan tenggelam dalam perselisihan-perselisihan para ulama. Dia akan bercerita bahwasanya di sini ulama berbeda pendapat menjadi 2, menjadi 3, ada menjadi 4. Akhirnya hati kadang kala keras. Riwayat hadis, nah, itu ilmu yang sangat mulia. Tapi terkadang orang meriwayatkan hadis menjadikan dia bangga. Bahwasanya dia termasuk perawi yang paling banyak hadisnya, dia memiliki sanad yang tinggi atau macam-macam. Kita lihat itu sebagai ujian memang buat orang-orang yang belajar ilmu tersebut. Maka dikatakan di sini telah hampir cukup. Sebenarnya bukan telah hampir cukup ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya disebutkan ini la yakadu yakfi fi salahil qalb. Bukan telah hampir cukup, tapi tidak cukup. Ini terjemahan lagi kita bicara. Soalnya kalau dalam bahasa Arabnya la yakadu itu artinya tidak.
tidak hampir cukup. Tapi yakadu yakfi itu artinya hampir cukup. Tapi penerjemahnya menerjemahkan telah hampir cukup untuk kebaikan jiwa. Yang benar hampir tidak cukup dalam memperbaiki jiwa. Kita tahu ilmu ini salah satu sarana untuk memperbaiki jiwa. Tapi kalau kita hanya belajar ilmu fikih, kita belajar tentang syarat, rukun dan macam-macam tentang sebuah ibadah, dan kita belajar hadis, artinya meriwayatkan hadis-hadis, itu hampir tidak cukup dalam memperbaiki jiwa. Illa, kecuali nih, itu akan cukup kalau disebutkan di sini tinggal menyempurnakannya. Illa ayyumzaj birraqaiq wan nazar fi siratis salafis salih. Kecuali disempurnakan dengan belajar raqaiq. Raqaiq itu diterjemahkan di sini sentuhan-sentuhan hati. Artinya ilmu yang berkaitan dengan sentuhan-sentuhan hati. Berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, berkaitan dengan masalah-masalah yang membuat hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau bikin tuh Kitabur Riqaq, kitab tentang hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan hati, tentang masalah taubat, ya, tentang masalah zuhud, waro, tentang kecintaan kepada akhirat, macam-macam. Kalau dicampur dengan itu, insya Allah nih, itu akan cukup. Wasirati wa nazar fi siyaris salafis salih. Dan ditambah lagi dengan mempelajari tentang perjalanan hidup salafus salih. Maka kita perlu belajar. Setelah kita fikihnya kuat, alhamdulillah, kemudian kita belajar juga hadisnya kuat, belajar nih sirah nih salafus salih. Tentunya imamus salaf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari tentang beliau. Nanti itu hati kita nggak akan sombong. Antum ibu-ibu kalau membaca tentang sejarahnya Imam Az-Zuhri, bagaimana kehidupan dia. Kalau kita membaca tentang perjalanan hidupnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ternyata mereka miskin, Ustaz, ya. Hati kita akan semakin lembut nantinya dengan mempelajari yang seperti itu. Dan Ibnul Jauzi yang mengatakan hal ini, beliau ulama yang terkenal sebagai wa'id, orang yang pandai memberikan nasihat, pandai memberikan wejangan, rahimahullahu ta'ala. Baik, dilanjutkan. Ubaidillah bin Utbah bercerita tentang majlis ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iya. Ya. Tentang sirah, dia berkata, kami telah menghadiri majlis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia bercerita kepada kami dalam satu kesempatan tentang satu peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengkhususkan waktunya dalam sehari untuk bercerita tentang peperangan Nabi. Barakallahu fiik. Di sini nih, Ubaidullah bin Utbah, dia bercerita tentang majelisnya Ibnu Abbas. Kita tahu kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, turjumanul Quran, habrul ummah, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita baca terjemahan nih, karena terus terang anak kalau baca terjemahan males ya, karena antara bahasa Arab dan terjemahannya ada yang kurang pas. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan di sini, apa kata Ubaidullah bin Utbah? Dia mengatakan, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyah. Kita hadir di majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan dalam satu kesempatan. Dalam satu kesempatan, artinya sekali. Padahal disebutkan di sini asyiyah. Asyiyah itu waktu antara matahari tergelincir sampai terbenamnya matahari.
Artinya Ibnu Abbas itu mengajarkan setiap asyiyah, setiap waktu habis duhur atau habis asar sampai terbenamnya matahari, itu mengkhususkan waktu untuk bercerita tentang peperangan Rasulullah SAW. Mungkin pagi harinya tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir. Tapi untuk al-asyiyah, asyiyatan au duhaha, asyiyah itu waktu antara tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu dikhususkan. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahannya, dalam satu kesempatan, artinya cuma sekali beliau ngajar. Kita butuh ahli bahasa nih. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa memahami selain yang ana fahami? Apa artinya dalam satu kesempatan? Sekali doang apa sering? Sekali, makanya diganti nih di sini. Nah, mungkin diganti, Ibnu Abbas bercerita kepada kami pada waktu petang. Asyiyah itu mungkin terjemahannya waktu petang lah. Nah, pada waktu petang tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan tentang satu peperangan. Satu kesempatan, satu peperangan. Padahal disebutkan dalam bahasa Arabnya al-maghazi. Tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sebagai pencerahan buat kita semua. Kenapa ada sebagian ustadz atau sebagian ulama mengatakan kalau nggak bisa bahasa Arab gimana mau jadi ustadz? Ya ustadz kan banyak buku terjemahan. Tadi ketika engkau bersandar kepada buku terjemahan, anggap buku ini tanpa melihat bahasa Arabnya, ya makanya capek kadang-kala. Ana harus baca 2 buku. Baca ini, baca bahasa Arabnya. Kadang-kala ana lihat ana kok kurang paham ya. Maka kembali kepada bahasa Arabnya. Maka hal ini tadi sebagai pencerahan buat kita, kalau ada seorang ustadz tidak bisa berbahasa Arab, mau tidak mau dia akan mengambil ilmunya dari terjemahan. Kalau penerjemahnya bagus, ada editornya yang mengedit, yang mencocokkan. Dulu ibu-ibu ya, dulu itu subhanallah, dalam meriwayatkan ilmu hadis saja, mereka yang mencatat. Mamanya anak catat dari ustadz, mamanya Ustadz Yazid. Catat ilmu dari Ustadz Yazid. Malam harinya itu ana mencocokkan apa yang ana tulis dengan teman ana. Takut mungkin anak ada yang kelewatan. Atau dia yang kelewatan. Dengan cara ini akhirnya buku-buku itu menjadi lebih akurat gitu kebenarannya. Karena apa? Kecocokannya tadi itu karena memang dipaskan. Sedangkan terjemahan kalau tidak ada yang memurojaah, tidak ada yang membandingkan hasil terjemahan dengan bahasa Arabnya, terkadang ada kesalahan-kesalahan yang alhamdulillah tidak banyak sih sebenarnya. Tapi tetap pentingnya kita mencocokkan, menyesuaikan antara terjemahan dengan bahasa Arabnya. Jadi di sini Ibnu Abbas mengkhususkan waktu. Berarti kita perlu mengkhususkan waktu untuk belajar sirah. Karena itu anda lihat majelis taklim Al-Ikhlas mengusulkan mereka ingin belajar sirah, ahlan wa sahlan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali dan udah dikhususkan. Belajar sirah dan tadi juga usahakan belajarnya itu niat. Bukan karena kosong di rumah. Kadang-kala ibu-ibu datang, "Ayo kajiannya kenapa?" "Males di rumah," kata dia. Jadi datang kajiannya kalau males di rumah. Akhirnya di kajian bikin halakoh sendiri. Kadang-kala Masya Allah, anak isi kajian ada yang ceramah juga di situ. Tapi mudah-mudahan di majelis anak nggak tahu gimana majelis Al-Ikhlas ini, semoga semuanya hadir dan menyimak. Karena anak ingatkan di beberapa majelis tentang kejadian di Pondok Jamilur Rahman di Jogja. Insya Allah Ustaz Firanda yang cerita sama kita dulu tuh bahwasanya ada majelis taklim kan pakai sitar nih.
pakai sitar. Ustadznya ngaji udah sampaikan, tahu-tahu sitarnya jatuh. Ternyata itu namanya akhwat, ada yang tiduran ya, ada yang di pojokan, ada yang pakai you can see, ada yang baru selesai mandi, ya duduk aja di situ. Ustadznya nggak kelihatan. Artinya tidak ada keseriusan. Padahal kita lihat Al-Imam Malik ketika belajar atau dia ngajar, dia itu pakai baju yang bagus banget. Sampai ditanya, kenapa Imam? Pakai parfum, pakai apa? Pakai sorbannya. Kata dia, ukrimu bihi hadits Rasulullah SAW. Dengan ini aku memuliakan hadis Rasul SAW. Supaya tidak diremehkan. Kita belajar benar nih. Baik. Lanjutkan belajar. Perkataan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Masih nyambung apa enggak nih? Iya, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, sesungguhnya sirah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang merenunginya akan mengantarkan kepada kewajiban beriman dan percaya kepadanya, bersaksi bahwa dia adalah benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Bahkan seandainya beliau tidak memiliki mukjizat kecuali sejarah perjalanannya, maka hal tersebut sudah cukup baginya. Subhanallah. Kita lihat nih ucapan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang konten perjalanan hidup Nabi. Bicara jangan mulai umur 40 tahun, bicara mulai kelahiran beliau. Orang yang mengikuti. Sehingga tidak sedikit orang-orang orientalis yang mengkaji Islam, benar dia mau cari, itu akhirnya masuk Islam. Hanya dengan membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kasih sayang beliau, ya, tentang bagaimana beliau menghormati orang lain, tentang bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya, tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Bicara peperangan, baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana peperangan di masa Nabi SAW. Bahkan kita tahu salah satu kejadian tatkala Usamah bin Zaid membunuh seorang yang lari, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, marah Nabi SAW. Usamah mengatakan, dia ngomong itu ya Rasul karena takut sama pedang, padahal dia nggak Islam sebenarnya. Nabi mengatakan, halla syaqaqta qalbah. Kenapa kau nggak belah tuh dadanya? Kau tahu dengan isi dada dia. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura. Maka di sini kita lihat sebagian orang kalau membaca perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kenapa ada orang-orang Barat yang masih berusaha untuk memperburuk citra Nabi alaihissalam. Mereka bikin film fitnah. Mereka bikin karikatur tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda mau tanya kenapa, tolong jawab nih, ibu, fadhal. Ini pertanyaannya, kenapa orang-orang Barat sekarang ini, ya, mungkin sekarang mulai adem, tapi sebelumnya Denmark bikin karikatur, bahkan ada lomba bikin karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kenapa mereka melakukan itu? Apa sih salah Nabi sama mereka? Fadhali, siapa yang mau jawab? Ada hadiahnya tuh dari Bu Sandra. Fadhali. Ayo, ada yang mau jawab? Ibu. Ada? Coba lagi. Coba Bu, coba. Coba ya, karena sejarah Nabi adalah kebenaran dan mereka tidak jadi mereka inginkan pikiran mereka harus benar. Sebetulnya sejarah Nabi lah yang benar.
Suaranya kurang jelas barusan. Kedengaran? Ulangi lagi. Kurang jelas. Sejarah Nabi adalah kebenaran. Sejarah Nabi adalah kebenaran. Karena pikiran mereka salah dan mereka menganggap benar pikiran mereka, pikiran yang salah. Sebetulnya mereka mengakui bahwa sejarah Nabi-nya itu benar, tapi pikiran mereka tidak mau mengakui. Gitu tuh. Oke, nggak apa-apa, kasih hadiah. Nah, kasih hadiah nggak apa. Yang lainnya? Nah. Ya. Ayo Bu. Iya. Untuk melecehkan Rasulullah SAW. Untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Emangnya Nabi punya salah sama mereka? Nah. Iya, mereka itu melecehkan Nabi Muhammad SAW, jelas nih. Tapi apa yang mendorong mereka melakukan itu? Kalau tadi sejarah Nabi itu benar, tapi mereka aja, pikiran mereka aja yang salah. Masih nyambung nggak jemaah? Nah, tafadhali. Orang-orang Rasulullah sehingga orang-orang non-muslim itu tidak tertarik untuk masuk dalam Islam. Masya Allah, ya ini jawabannya nih. Kasih itu hadiah tuh. Iya, barakallahu fiik. Itu salah satu yang menyebabkan mereka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Orang-orang Eropa ini sekarang mereka sudah nggak bisa dibohongin lagi. Artinya buku-buku tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tersebar di sana. Dulu buku-buku yang ada di Eropa itu hanya buku-buku yang ditulis oleh orientalis. Sehingga mereka hanya tahu tentang Nabi Muhammad SAW sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh orang-orang kafir tadi yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka takut orang masuk Islam. Namun sekarang di masa modern ini, dengan banyaknya buku-buku, dengan adanya situs macam-macam, orang tinggal baca dan dia lihat Islam dari kacamata Islam. Selama ini mereka lihat Islam dari kacamata orang kafir. Maka ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, orang-orang tertarik dengan Islam, tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, itu yang membuat mereka terus berusaha untuk membuat sesuatu yang memperburuk citra Rasulullah SAW. Tapi tetap Allah mengatakan yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Barakallahu fiik. Baik. Kita sudah selesai dari perkataan Ibnu Hazm. Jadi andai kata Nabi SAW tidak ada mukjizat, maka orang yang membaca perjalanan hidupnya akan percaya kalau ini orang utusan Allah. Soalnya nampak jemaah, Nabi dilemparin batu, Nabi ditawarin untuk menimpakan 2 bukit kepada penduduk Mekah, beliau nolak. Ketika penaklukan kota Mekah, orang-orang Mekah yang selama ini berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, semuanya dibebasin sama Nabi SAW, bahkan dikasih duit mereka. Ini kalau bukan akhlak Rasulullah SAW. Taib, di sini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang anak ingin dibaca yang di halaman 9. Alinea pertama, silakan dibaca. Sirah Rasulullah SAW dipenuhi dengan pelajaran, peringatan, hikmah kehidupan,
dan norma-norma asasi. Kami meyakini bahwa sejarah perjalanan Rasulullah SAW dirinya, moralitas dan keistiqomahan pribadinya serta kebenaran yang didakwakannya, semuanya itu pada hakikatnya adalah ajak kehidupan jahiliyah pada zamannya dan akan senantiasa menjadi magnet kekuatan pada zaman kontemporer ini. Bukankah kita banyak menemukan bahwa manusia yang masuk Islam karena dengan sirah Nabi, yaitu tatkala mereka mulai mengenal kecerdasan Nabi, pribadinya yang jauh dari kesimpang siuran masalah, bersih dari khurafat yang menjadi identitas manusia, wawasan pemikiran. Barakallahu fiik. Iya, inilah sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara dakwah, dakwah itu pakai lisan. Tapi tidak hanya pakai lisan. Dakwah itu bisa pakai pena. Dan dakwah itu lewat perbuatan dan perilaku. Perjalanan hidup Nabi semuanya adalah dakwah sebenarnya. Di sini disebutkan, di situ ada pelajaran, ada peringatan, hikmah kehidupan, norma-norma asasi. Itu isi sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita dituntut belajar? Tujuannya agar kita menjadi muslim yang sebenarnya. Dan tujuan pula kita belajar sirah nabawiyah untuk menunjukkan kepada manusia nilai-nilai kebaikan yang telah hilang. Padahal di masa itu kita tahu, masa jahiliyah. Kita bicara lagi tentang masa jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Dari sisi politik jahiliyah. Dari sisi sosial jahiliyah. Dari sisi agamanya, na'udzubillah min dzalik. Perzinaan, macam-macam itu ada di sana. Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai dakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW selama beliau berada di Mekah, sebelum jadi nabi, apa kata orang Mekah? Al-Amin. Ketika penduduk Mekah ribut tentang peletakan Hajar Aswad, siapa yang menjadi penengah buat mereka? Muhammad SAW. Jadi orang Mekah itu udah tahu tuh. Dan ini pelajaran buat kita. Seorang da'i sebelum berdakwah, maka dia harus memperbaiki dirinya. Yang kedua, seorang da'i ketika berdakwah, dia harus mengamalkan apa yang dia sampaikan. Berusaha dia untuk mengamalkan. Karena masyarakat kadangkala menolak dakwah seseorang. Umpamanya, ana dakwah di kampung ana. Orang-orang kampung akan tahu, oh ada Syafiq, kita tahu dulu yang nakal anaknya itu umpama. Dia tahu sama ana, yang dulu kayak gini, kayak gitu. Ini menjadi masalah dalam respon masyarakat terhadap dakwah kita. Karena tahu fulan ini nggak benar nih, kok bisa kayak gini sekarang. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Perjalanan hidupnya beliau dijaga sama Allah. Dari kecil dijaga. Sehingga beliau menjadi Al-Amin. Bahkan orang-orang kafir sudah mengakui kecerdasan beliau. Bagaimana menyelesaikan khilaf di antara penduduk Mekah yang hampir perang gara-gara peletakan Hajar Aswad. Siapa yang menyelesaikan? Nabi Muhammad SAW. Maka kita belajar sejarah Nabi yang merupakan bentuk penerapan dari Al-Quranul Karim. Quran, kita bicara Quran, ada cerita, ada hukum, di situ ada nasihat-nasihat. Prakteknya semua ini di mana kita bisa dapatkan? Di kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa kita sering mengatakan kita mengikuti salafus saleh? Karena memang kita tahu Al-Quran ini turun tidak sekaligus. Tidak di satu tempat. Umpamanya ini Quran. Tidak tahu-tahu Quran ini ditemukan di sebuah gunung, di padang pasir. Lalu orang-orang berusaha menafsirkan. Tidak.
Tapi Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ke dalam hati beliau. Kemudian beliau amalkan dengan raga beliau. Dan beliau sampaikan kepada para sahabatnya penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran Karim. Dan para sahabat melihat mereka bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran Karim. Maka tentunya mereka yang lebih pantas diikutin. Mereka yang lebih faham dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Seharian Nabi SAW semuanya ada contoh. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka sebenarnya kita belajar sejarah Nabi adalah belajar bagaimana mempraktekkan Islam, mengembalikan Islam kepada kemurniannya. Kita akan faham dengan ayat-ayat ini turun di mana, kapan turunnya, untuk apa turunnya. Baik, ini masih banyak penjelasan yang disebutkan di sini, tapi yang jelas Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh hafizahullahu ta'ala membahas sejarah ini demi untuk mengembalikan umat kepada kejayaan. Coba dilihat di halaman 10. Nah, di alinea terakhir. Untuk bisa dijadikan percontohan, maka harus memiliki dua syarat, yaitu contoh tersebut jelas dan pantas contoh. Sementara sejarah perjalanan Muhammad SAW adalah satu-satunya autobiografi yang telah memenuhi 4 kriteria utama yang bisa dijadikan sebagai percontohan dalam kehidupan manusia: peristiwa historis, integral, sempurna, dan aplikatif. Masya Allah. Nih, kita bicara contoh sekarang. Orang kalau bicara teori, kadang-kadang dia kan ngomong, aduh itu mah teori, gimana pelaksanaannya? Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia. Disebutkan di sini, yang pertama peristiwa historis dalam kehidupan manusia. Sebagai percontohan dalam kehidupan manusia, apa aja 4 kriteria itu peristiwa historis. Artinya telah terjadi. Kita ini bukan cerita. Dan sebuah sejarah atau orang nih bisa dijadikan contoh kalau disebutkan ini jelas dan pantas. Jelas semuanya, detail, dan pantas dijadikan contoh. Perjalanan hidup Nabi pernah terjadi. Bukan idealisme. Bukan hayalan. Kan banyak orang, kita kepinginnya sih kayak gini. Tapi dijawab, itu mah nggak mungkin. Kok itu orangnya idealis, terlalu idealis. Tapi tidak realistis. Sedangkan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam realistis. Baca tuh. Kemudian dikatakan integral. Integral ini artinya mencakup semua urusan. Kita kalau bicara Nabi Muhammad SAW, kita akan berbicara dia sebagai seorang ayah. Dia sebagai seorang anak. Dia sebagai seorang suami. Dia sebagai seorang paman. Dia sebagai seorang kakek. Dia sebagai seorang panglima. Dia sebagai seorang apalagi imam, pemimpin, khalifah. Beliau sebagai masyarakat yang hidup bermasyarakat. Itu kehidupan Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Islam ini agama di masjid, kau gimana sih bicara Islam itu agama di masjid? Yang datang membawa Islam ini itu panglima perang. Kau tahu? Dia itu panglima perang. Bukan cuma imam sholat dia itu. Dan disebutkan semua tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna. Nah, sempurna. Artinya sempurna, nggak ada orang yang, andai kata Nabi melakukan ini, seharusnya itu lebih baik. Enggak. Karena beliau itu utusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu. Aplikatif, bisa dipraktek. Makanya nggak ada lagi nih orang yang mengatakan
Itu kan Nabi. Kita mana mungkin bisa seperti Nabi. Memang kita nggak mungkin bisa seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengutus Rasulnya itu dari jenis manusia. Supaya mereka sadar. Rasul itu makan. Jalan ke pasar beliau. Semua Nabi yang diutus itu disebutkan seperti. Nabi itu ngembala kambing. Nabi itu berdagang. Nabi itu bekerja. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku nggak mungkin bisa kayak gitu, itu kan Nabi Muhammad SAW. Berarti kau mau mencontoh siapa? Berarti Allah salah mengutus Nabi Muhammad SAW. Ini suatu pernyataan yang tidak benar. Beliau diutus untuk menjadi suri tauladan. Dan suri tauladan ini bisa dipraktekkan dan bisa diikuti. Jelas, secara detail. Kalau kita mau lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW masuk toilet, ada caranya. Ngadep kemana sih beliau di dalam sana? Ketika orang masuk toilet, Nabi itu ngadep mana? Ketika Nabi masuk ke toilet, keluar dari toilet, itu nah, bentar jemaah. Sapa muslim kayaknya putus. Mudah-mudahan udah jalan. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang kita mencontoh siapa? Jangan mencontoh orang yang cuma ada di mimbar. Kita taunya dia cuma di mimbar. Kita taunya dia cuma di televisi. Kita taunya dia cuma di lapangan bola. Gimana kita mencontoh dia? Apa yang mau kita contoh sama dia? Orang kadang-kala mencontoh pemain bola, yang dicontoh itu bukan yang di lapangan bola, tapi di luar yang dia nggak tahu bagaimana kehidupan dia. Sedangkan Rasulullah SAW, nih 4 syarat ini ada. Kalau bahasa Arabnya itu disebutkan tarikhiyah, sesuatu yang sudah berlalu dan udah dipraktekkan. Jami'ah, integral, kamilah, sempurna, wa amaliyah. Bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Dan terbukti. Nabi SAW pernah beliau jalan melihat seorang sahabat yang bajunya, yang sarungnya menyapu jalan. Lalu Nabi menegur pemuda itu, laki-laki, irfa' thawbak, kau angkat bajumu. Apa kata Nabi SAW? Ama fiyya qudwah, bukankah di diriku ada suri tauladan? Kau mau contoh siapa? Jamaah rahimakumullah, di penutup nih, Syekh menulis kitab ini tidak seperti kitab sejarah lainnya. Ana akan sebutkan literatur yang menjadi rujukan kitab sejarah. Itu banyak buku-buku sejarah. Buku sejarah pertama yang ditulis dan masih ada sampai sekarang, itu adalah Siratu Ibni Ishaq. Yang buku ini hilang sebenarnya. Tapi ada ringkasannya. Ditulis oleh Ibnu Hisham. Maka Ibnu Ishaq ini meninggal tahun 150. Cuma dia menulis buku itu sejarah saja. Artinya sejarah saja akan menceritakan tentang waktu kejadian, tempat kejadian, kondisi ketika peristiwa itu terjadi, hasil kejadian. Kemudian mulai perang Uhud seperti itu, berapa jumlah yang perang, yang siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu yang dibicarakan oleh para sejarawan buku-buku terdahulu. Ada lagi buku yang menjadi rujukan sejarah adalah bukunya Al-Waqidi, namanya Al-Maghazi. Kemudian ada juga Tabaqat Ibn Sa'ad. Ini kalau buku khusus yang berbicara tentang sejarah. Sedangkan literatur buku Syekh ini bukan hanya buku sejarah, tapi tentunya yang pertama Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quran diceritakan sejarah. Peperangan-peperangan, diceritakan tentang hijrah Nabi, diceritakan. Kemudian sunnah-sunnah Nabi. Imam Bukhari menceritakan tentang sirah. Cuma tidak selengkap yang dibahas oleh Ibnu Hisham. Kemudian buku-buku tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, Syama'il Muhammadiyah. Kemudian ada kitab tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Syekh membahas sirah tidak seperti buku-buku yang lain. Kenapa? Karena Syekh berpendapat
Kalau cerita sejarah udah selesai. Yang hendak dibuat oleh Syekh ini adalah bagaimana pelajaran itu bisa sampai kepada orang yang membaca sejarah. Dulu orang baca sejarah langsung bisa menyimpulkan. Oh, yang diinginkan ini. Habis baca sejarah, langsung kita termotivasi. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW mengembala kambing, besoknya langsung beli kambing. Umpamanya. Dia ingin mengembala kambing. Berarti dia sudah bisa menangkap tuh. Namun terjadi generasi yang selanjutnya susah menyimpulkan. Karena keterbatasan ilmu. Akhirnya dibutuhkan orang yang membantu mengeluarkan kesimpulan dan ibrah-ibrah serta pelajaran-pelajaran. Maka ini dilakukan oleh Syekh. Beliau menceritakan sejarahnya kayak gini. Lalu hikmahnya apa? Pelajaran apa yang bisa kita dapat nih? Dari kelahiran Rasulullah SAW, beliau dilahirkan yatim. Apa pelajaran yang bisa didapatkan? Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh. Sehingga orang ketika membaca, dia dalam kondisi yatim, oh iya, Nabi yatim. Dan disebutkan yatimnya Nabi itu pelajaran buat anak-anak yatim. Kalau dia nggak boleh pesimis anak yatim itu. Dia mengatakan, aku nggak punya bapak, nggak mungkin aku bisa jadi orang sukses. Siapa yang bilang? Banyak orang-orang yatim yang sukses. Dan Rasulullah SAW adalah imam dari anak-anak yatim. Kemudian ulama yang selanjutnya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka yatim. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh. Menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari perjalanan sejarah ini. Adapun sistematika penulisan di sini disebutkan oleh beliau. Beliau nulis buku ini selama 10 tahun. Artinya beliau menulis, dapat faedah, beliau tambahkan, beliau rubah, beliau tambahin. Begitulah para ulama ketika mereka menulis buku. Adapun sistematika penulisan ini ya sama seperti kebanyakan buku-buku sejarah, tidak berbeda jauh dari sisi tertib bab-babnya ya. Beda dengan buku hadis. Buku hadis cerita perang Badar. Ya udah, dia tidak bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW karena dia cuma bercerita tentang peperangannya itu saja. Beliau memulai tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi, kemudian sebab-sebab yang menjadikan Jazirah Arab terpilih sebagai lahirnya risalah kenabian. Ini penting. Orang itu tahu hasil dakwah. Gini nih, kadangkala kita tahu Ustadz Abdul Tuasikal. Masya Allah, beliau berdakwah di Gunung Kidul. Orang yang datang sekarang dengan yang datang sebelum Ustadz Abduh, dia akan tahu perubahan yang terjadi. Tapi kalau orang nggak pernah ke Gunung Kidul sebelumnya, dia langsung datang, oh Masya Allah ya dakwah di Gunung Kidul. Biasa-biasa aja. Begitu pula tatkala kita mempelajari tentang Jazirah Arab. Gimana kok bisa jadi pilihan Jazirah Arab? Kenapa nabinya kok nggak di Indonesia? Kenapa nabinya kok tidak di Eropa? Kok ada di Jazirah Arab? Sehingga kita tahu apa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jazirah Arab. Yang dulunya gersang, yang mereka saling perang, saling membunuh bapak sama anak, anak mewarisi istri bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini tempat keutamaan penutup risalah para nabi dengan risalah Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian sejarah perjalanan Nabi dari awal hingga diangkat menjadi Nabi. Kemudian sejarah perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrahnya Rasulullah SAW ke Habasyah. Karena ini fase-fase penting. Dan itu akan membuat kita sadar. Ketika ada fase momen kita nih yang baru dakwah. Oh kayaknya kita masih memang fase sulit. Dulu juga Rasulullah SAW melalui fase yang seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Ini yang bisa kita kaji. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pengantar penulis. Fadhal. Masuk ke pengantar penulis. Siap. Baik, ini muqaddimah. Syekh memberikan muqaddimah agar kita masuk dengan hati yang sudah terbuka. Kadangkala kalau langsung cerita tanpa ada muqaddimah, orang itu mikir, ini tentang apa ini ya? Maka yang diadakan
muqaddimah. Dan dalam muqaddimah ini Syekh Zaid hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan tentang pentingnya belajar sirah. Tadi Ana sampaikan bahwasanya di muqaddimah yang awal ditulis oleh penterjemah pentingnya sirah Nabi bagi umat Islam. Padahal di judul bahasa Arabnya nggak ada, yang ada itu amma ba'd, amma ba'du. Syekh akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari sirah nabawiyah di sini nih. Beliau menceritakan bahwasanya sejarah, dibaca, tafadhali dibaca. Pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Rasulullah SAW adalah bagian dari agama ini. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dibaca artinya, Ustaz? Oh, dibaca firmannya lah. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Subhanallah. Nih, kita tatkala berbincang tentang sejarah Nabi, perjalanan hidup Nabi, kita akan berbicara tentang ucapan beliau. Dan yang beliau ucapkan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau berkata bukan dari hawa nafsu. Sehingga apa yang beliau ucapkan itu akan berpengaruh kepada hukum. Akan memberikan penjelasan kepada umat tentang bagaimana seharusnya menyikapi banyak hal dalam kehidupan ini. Di mana? Di sejarah Nabi Muhammad SAW. Baik, dilanjutkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran surat An-Nahl ayat 40. Nah, dilanjutkan. Al-Bayan atau penjelasan itu mengandung makna penjelasan dengan perkataan dan perbuatan, serta dengan justifikasi atas perbuatan. Sementara sirah Nabi di dalamnya mengandung aplikasi nyata dari pesan-pesan Qur'ani. Oleh karena itu, mempelajari sirah Nabi memiliki manfaat yang besar. Kami sebutkan secara garis besar sebagai berikut. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Litubayyina linnas. Di sini disebutkan al-bayan. Di ayatnya disebutkan agar engkau menjelaskan kepada manusia. Artinya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan Al-Quran Al-Karim. Beliau memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada umat. Penjelasan model apa kepada umatnya? Disebutkan di sini. Penjelasan itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan justifikasi atas perbuatan. Ini yang dalam bahasa Arab disebut as-sunnah at-taqririyah. Artinya Nabi tidak mengamalkan, tapi Nabi mendiamkan. Itu memiliki hukum. Seperti umpamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Bilal, Bilal, aku dengar suara sandalmu di surga nih. Apa amalan yang paling kau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga? Apa kata Bilal? Aku nih setiap wudu, batal wudu, aku mesti berwudu, Rasul. Kemudian aku sholat. Nabi membiarkan. Makanya menjadi sunnah amalan Bilal itu sendiri. Karena Bilal mengamalkan dan Rasulullah SAW mengetahui, maka itu akan menjadi sunnah. Dan ini termasuk penjelasan. Karena Nabi diutus untuk menjelaskan isi Al-Quranul Karim kepada umatnya.
Baik tadi dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau. Perintah sholat, umpamanya kita bicara sholat. Perintah berperang. Waqatilu fi sabilillah. Dan berperang engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana praktek perang itu sebenarnya? Praktek jihad yang sebenarnya bagaimana? Karena ada orang-orang yang tidak memahami. Dia hanya mengatakan ini Allah perintahkan jihad, Ustaz. Allah perintahkan membunuh orang-orang kafir. Tunggu dulu. Bagaimana praktek Nabi SAW dalam mengamalkan ini ayat? Karena beliau bertugas untuk menjelaskan isi Al-Quran Karim. Jadi perjalanan hidup Nabi itu bagian dari agama kita. Bagian dari agama kita. Kalau kita bicara sejarah PKI, bagian dari sejarah Indonesia. Nah, bagian dari sejarah Indonesia memang sejarah G30. Apa? Gerakan, anak kok selalu lupa. Apa? GS30. G30S. Gerakan 30 September. Masya Allah, Masya Allah. Siap, G30S itu. Itu bagian dari negeri kita. Yang tidak bisa dipisahkan umpamanya. Itu ada. Sedangkan Rasulullah SAW, ucapan-ucapan beliau, perjalanan hidupnya, itu penjelasan buat agama. Agama kita nih. Kalau tidak ada perjalanan hidup Nabi, gimana kita akan mengamalkan sholat? Di Quran tuh nggak disebutkan kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, nggak ada. Kita mau jungkir balik baca Quranul Karim, mungkin ada orang yang menyimpulkan dari huruf-huruf, nggak akan ketemu. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Tidak akan dijumpain bahwa tawaf di rumah Allah itu 7 kali putaran. Dari mana? Dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dari praktek beliau dalam melaksanakan agama ini. Maka di sini Syekh menjelaskan secara garis besar tentang keutamaan belajar sirah an-nabawiyah. Yang pertama tentunya, tafadhol dibaca. Yang pertama, Allah yang Maha Mulia telah memerintahkan kita untuk menulis sejarah perjalanan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menulis sunnah-sunnah Nabi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Baik. Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini dijelaskan. Kau mau cari suri teladan yang baik ya di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kita akan mengetahui kalau ternyata sejarah itu nggak dicatat? Hilang sejarah itu. Allah perintahkan kepada kita untuk meniru dan mencontoh baginda Nabi alaihi wasallam. Maka tentunya perintah untuk mencontoh Nabi mengandung perintah agar kita mencatat perjalanan itu. Para sahabat mewariskannya. Mereka mungkin dulu dihafal dan disampaikan kepada yang sesudahnya. Sampai kemudian dicatat oleh para ulama-ulama. Oleh para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Sehingga sampai kepada kita. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencontoh. Allah perintahkan kepada kita untuk menulis tentang sejarah. Setelah itu tentunya mempelajari. Ini yang kedua. Kalau kita bicara yang kedua, kenapa kita belajar sejarah? Karena kita jangan sibuk belajar sejarah orang lain. Kita belajar sejarah bagaimana berdirinya Australia, sejarah berdirinya Amerika, sejarah orang-orang besar ya. Bahkan tadi Anda sampaikan pejabat-pejabat pada menulis autobiografi dia. Dia tulis tentang perjalanan hidupnya. Kita kadang-kadang baca tuh buku dia dan kita belum selesai membaca perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari sirah ini untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Dengan belajar sirah ini kita akan tahu mana sebab turunnya ayat umpamanya. Baik, dibaca tentang yang ketiga. Yang ketiga. Kita mempelajari surah Nabi untuk memahami kitab Allah Ta'ala. Banyak ayat yang turun disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada periode sejarah perjalanan Nabi.
Dan setelah turunnya ayat tersebut, maka respon Nabi dari substansi ayat tersebut adalah penjelasan langsung dan konkret tentang cara mengamalkan makna kandungan dari ayat tersebut. Sirah menjelaskan ayat dari sisi sebab turunnya dan dari sisi bagaimana mengamalkan isi kandungannya. Barakallahu fiik. Iya. Ini dijelaskan di sini. Sirah itu menceritakan tentang sebab turunnya ayat. Umpamanya yas'alunaka 'anil mahid. Ini ayat orang-orang bertanya tentang haid. Mahid itu bisa ditanyakan tentang haid atau tempat keluarnya haid. Kok bisa mereka tanya? Ada peristiwa apa? Sehingga muncul pertanyaan tersebut. Kemudian tentang warisan. Tentang surat An-Nisa ayat 11. Tentang pembagian warisan. Apa penyebab turunnya ayat itu? Sehingga kita paham, oh sebab turunnya itu dulu nih bangsa Arab, itu perempuan gak dapat warisan. Anak kecil gak dapat warisan. Anak perempuan juga gak dapat warisan. Jadi kejadiannya dulu, ibunya atau bukan ibunya, istrinya Sa'ad ibn Rabi' itu bawa dua putrinya kepada Nabi SAW menjelaskan bahwasanya, wahai Rasulullah SAW, ini bapaknya mati bersamamu ketika perang Uhud. Dan hartanya sudah dikuasai semua sama pamannya. Kalau mereka nggak punya harta, siapa yang mau kawin sama mereka, wahai Rasulullah SAW? Turun ayat ini. Kemudian mulai dibagi warisan. Artinya kalau ada orang berpikir tadi, oh Islam ini nggak adil, masa perempuan dikasih separuh? Soalnya perempuan ini lemah, seharusnya dikasih lebih, double kalau bisa dia dikasih. Ternyata kau nggak tahu bagaimana kesempurnaan Islam dan keindahan Islam. Nah, ini yang ketiga. Maka memahami Al-Quranul Karim itu mau tidak mau menuntut kita untuk mempelajari sirah. Karena dengan kita mempelajari sirah, mempelajari kehidupan Nabi SAW, sehingga kita akan faham. Bicara mamanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi kalau kita mau lihat Nabi dari SAW mulai keluar rumah sampai masjid, pulang lagi, beliau ke pasar, ya pokoknya Quran semuanya. Terus bagaimana orang ketika mengatakan, ditanya gimana akhlak Nabi Muhammad SAW, lalu dikatakan itulah Al-Quran kau baca. Baca Quran dan baca sejarah, sehingga kau semakin yakin. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Yang keempat. Di antara prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh seorang hamba setelah kewajiban mengenal Allah dan agama adalah kewajiban mengenal Rasulullah SAW. Mengenal Nabi SAW mengandung 5 hal. Na'am, barakallahu fiik. Kita tahu syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahu pertanyaan kelak di alam kubur akan ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka seorang hamba dituntut mengenal Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya, man nabiyuk? Siapa nabimu? Banyak di antara kita yang tahu nabinya Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Wallahu alam, enggak tahu lah. Ana enggak pernah tahu, cuma katanya bapak dari dulu kayak gitu. Nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan ada orang-orang di alam kubur nanti ketika ditanya man nabiyuk, dia mengatakan ahin la adri sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Dia mengatakan enggak tahu aku siapa nabiku, tapi katanya orang Muhammad. Katanya orang. Kemudian kita akan ditanya tentang agama. Dan banyak orang Islam yang tidak tahu tentang agamanya. Dia cuma tahu KTP-nya iya Islam. Apa itu Islam nggak tahu. Sedangkan mengenal Nabi Muhammad SAW di sini disebutkan mengandung beberapa hal. Yang pertama mengetahui nasab beliau. Pentinglah kita tahu nasab beliau. Bahwa beliau adalah orang yang nasabnya paling mulia, Nabi SAW. Kita akan belajar kenapa hikmah atau apa hikmah beliau dipilih dari nasab yang mulia. Kemudian kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, kemana beliau hijrah. Kemudian tentang kehidupan beliau selama 23 tahun setelah menjadi nabi. Itu kita akan pelajari. Bimada ursil, walimada. Beliau diutus bawa apa dan untuk apa beliau diutus. Visi dan misi beliau itu apa.
Kita memahami bahwa beliau diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus sebagai nabi yang membawa rahmat lil alamin, untuk mengeluarkan orang-orang dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebodohan menuju cahaya ilmu, iman, tauhid, agar mereka dengan itu meraih ampunan Allah dan ridhonya, agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau udah kenal Nabi Muhammad SAW, kita akan mencintai beliau. Kita akan lebih mengagungkan beliau. Kita akan lebih memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cintanya kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya karena warisan perasaan, bukan, tapi karena ilmu. Dan ilmu akan menuntut kita menjadi lebih cinta. Ini nanti kita akan baca nih yang nomor 6, yang nomor 4 ini ya, yang berkaitan dengan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita lebih cinta kepada beliau, lebih mengagungkan beliau, karena cinta kita ini berdasarkan ilmu. Seperti pernah ana ceritakan, ada seorang anak, ya ana dengar ustadz nih cerita, seorang anak yang disuruh merawat neneknya. Anak suruh merawat neneknya. Anaknya udah mulai SMP, dia mulai capek udah. Kenapa kok dia yang disuruh merawat neneknya? Aku lagi, kakak dong, ma yang suruh merawat nenek. Terus si anaknya jadi beban. Merawat nenek itu jadi beban buat dia. Suatu hari dilihat anaknya sudah mulai sering bertanya, dipanggil anaknya. Dikasih tahu, "Nak, kenapa kau yang merawat nenek?" Gini ceritanya. Dulu pernah rumah kita ini kebakaran. Rumah kita 2 lantai. Akhirnya kita semua keluar. Kau waktu itu masih bayi. Aku gendong, kata ibu mama gendong kakakmu, dan ayah gendong engkau. Kau masih bayi waktu itu, digendong. Sama nenek keluar semuanya. Sampai bawah rumah udah terbakar. Tanyalah nenek, mana bayinya? Ini bayinya, kata ayah. Ternyata yang digendong bantal. Ketika yang digendong bantal, nenekmu lari masuk ke rumah. Naik ke loteng 2. Gendong engkau, lalu dia loncat dari loteng itu. Kemudian dia lumpuh. Apa tidak pantas kau yang merawat nenek? Akhirnya anak itu gak pernah lagi ngeluh merawat neneknya. Karena dia tahu. Kita pun kalau kenal Rasul SAW, kita tahu sama Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan lagi risih mengamalkan sunnahnya. Dicela orang, Rasul SAW dicela lebih dari aku. Ketika kita diperintahkan untuk bersolawat, kita pun tidak akan merasa berat untuk bersolawat. Bahkan waktu-waktu kita akan isi solawat buat Rasulullah SAW. Tapi jamaah kayaknya karena waktunya tinggal 5 menit ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau kiranya di 5 menit ini ada pertanyaan, tafadhali. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajiannya jauh, saya mau tanya dulu definisi singkat dari istirah itu apa Ustaz? Nanti kan ditanya, tadi belajar apa, belajar itu loh. Gimana? Afwan. Definisi singkat tentang fikih sirah itu apa Ustaz? Oke, siap. Nah, fikih sirah, kita tahu sirah itu artinya perjalanan. Yang kita pelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Fikih sirah itu artinya bagaimana kita memahami sirah, mengambil faedah-faedah dari sirah, pelajaran-pelajaran dari sirah. Itu yang dimaksud dengan fikih sirah nabawiyah. Sebagaimana kalau kita bicara fikih dakwah, bukan tentang dakwah, tapi tentang bagaimana berdakwah. Sirah ini bagaimana kita tadi mengambil manfaat dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita masih muqaddimah. Tadi Anda berikan contoh tentang fikih sirah. Umpamanya kalau buku sirah yang terdahulu menyatakan Nabi SAW ketika beliau masih anak-anak, beliau mengembala kambing. Beliau mengembala kambing bukan dapat bayaran dari orang-orang
Umpamanya orang-orang kafir ketika itu yang mereka punya kambing banyak umpamanya. Ini kita bicara sirah. Sirah Nabi, Nabi berangkat dengan dagangan Khadijah ke mana, ke Syam, pulang bawa untung yang banyak. Itu sirah. Fikihnya ini, kenapa kok gembala kambing? Ternyata dalam mengembala kambing itu ada pelajaran orang melatih kesabaran ya. Nabi mengembala kambing itu untuk membantu keluarganya. Ini dituntut anak-anak untuk tidak membebani orang tuanya, untuk berusaha bekerja ya, tidak memperlama waktu bujangan, tidak memperlama waktu pengangguran. Sampai kapan nganggur, kapan dia akan bantu orang tuanya. Nabi SAW sejak anak-anak sudah bekerja. Ini fikihnya. Paham nggak ibu-ibu? Terus tadi kan ringkasannya apa fikih sirah itu? Siapa yang mau jawab? Fadhal. Naam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi fikih sirah, bagaimana kita mengambil manfaat dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Iya. Jadi intinya tadi mendapatkan pelajaran dari sirah, bukan hanya ceritanya doang. Tapi dibantu kita dengan fikih sirah, dibantu nanti akan disebutkan Syekh manfaat atau hikmah dari mengembala kambing. Hikmah dari umpamanya menyusuin, disusui di kampung. Hikmah dilahirkannya yatim. Kenapa beliau yatim? Kok seharusnya kan ada nabi-nabi lain kan yang gak yatim, yang ada orang tuanya. Kenapa beliau dilahirkan yatim? Oh ternyata supaya, nih fikihnya nih, supaya jangan sampai beliau mendapatkan pendidikan dari bapaknya atau dapat pendidikan dari ibunya. Akhirnya nanti orang-orang kafir akan mengatakan, oh ini Muhammad nih dapat ilmunya nih dari bapak sama ibunya. Dia diajarin tuh. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena ana harus ngajar sebentar lagi ibu, mohon maaf. Semoga bisa berlanjut dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas ilmu yang